satu, titik komanya, itu dia sudah ingat. Luar Nah, biasa. buat kita itu ngelihat, waduh, wah ada juga ya orang kayak begini. Jadi kita cek waktu dia baca itu, dia ngomong. Kalau kita baca, dia ngomong. Menurut saya dia sudah super. Dalam waktu 2 minggu setelah melayani kita, jatuh tuh. Jatuh. Dan jadi histori. Nah, kita itu tidak kebagusan. Makanya kalau kita kecil yang saya omong, saya orangnya pragmatik ya. Kepemimpin saya itu pragmatik. Jadi tidak ada yang disembunyikan, tetapi boleh terbuka tanpa rasa terintimidasi. Ini penting. Ya, apalagi saudara kan dari permulaan saya omong dari mulai love, sex, and dating. Lebih baik tunggu. Saya menunggu. Saya menikahnya umur 30. Di bawah sebelum umur 30 hidup saya hancur lah. Hancur. Makanya saya dijauhi. Dijauhi sama cewek-cewek. Takut mereka. Tapi karena pekerjaan Tuhan, jadi saya dulu nggak mau Tuhan-Tuhan. Ya. Tapi karena Tuhan sudah punya maksud, sebelum dunia diciptakan itu pada setiap orang termasuk saudara. Jadi di tengah-tengah kesusahan itu, saya merasa kasih Tuhan. Dan itu sempat merubah. Yang merubah betul-betul pada waktu saya married, ini bukan satu cerita, mereka tahu. Saya nggak kissing. Betul. Sampai menunggu pada waktu married. Jadi pada waktu diberkati itu nangis. Waduh. Saya tahu. Ini kalau dengan kekuatan saya sendiri tidak mungkin. Jadi kalau saudara melakukan firman Tuhan, kalau ada hamba Tuhan yang sharing kayak gitu, hati saudara ini, wah benar. Tapi kalau saudara nggak melakukan firman Tuhan, itu dengar firman-firman yang kayak, masa ya? Bisa ya? Kayak gini. Nah, saya berdoa pada saudara, kayak di Roma 11, I think, itu saudara ini sisa, remnant. Tuhan menyediakan sisa orang yang tidak tidak tercelah. Itu the remnant di akhir zaman ini. Untuk siapa? Bukan untuk saudara, untuk kemuliaan Dia, bahwa Tuhan itu ada. Jadi seperti tadi Pak David, jangan putus asa. Itu satu pengirian ya, satu. Banyak sih di tengah-tengah saya. Di tengah-tengah saya waktu saya bertumbuh hamba-hamba Tuhan, nginap di tempat saya in the coast. Anaknya dikerjain. Saya sampai gak percaya. Dulu kita itu terlalu supernatural ya, terlalu super spiritual, sehingga masa dia jatuh. Kalau dia jatuh mana bisa? Kok bisa dia ngelayani Tuhan? Dulu pikirannya kita itu kayak begitu. Karena terlalu polos, aplikasi kosong. Ya, dia tinggal di in the coast, anaknya orang itu loh. Anaknya yang dia tinggal cuma 3 hari, dikerjain. Waduh. Lalu nggak kan? Banyak hal. Ya. Terus penginjil yang menurut saya super. Seluruh Indonesia banyak bertobat dari dia. Datang ke Amerika. Waduh, urapannya luar biasa. Juga gitu. Kita dulu pelajar. Lihat ya kayak di saudara gini. Satu tempat di mana kita tinggal sama-sama. Kalau malam kita persekutuan bisa sampai semalam suntuk. Bayangin. Kalau pagi sekolah.
pada waktu sekolah, karena kebanyakan persekutuan sampai malam, ini yang terjadi aja. Ini kan sister ya, yang perempuan itu punya kamar, yang laki-laki tinggal kayak di saudara gitu di ruangan tamu pakai sleeping bag, sudah cukup buat kita. Pada waktu pagi kalau sekolah, ya kita sekolah berangkat. Ada anak sister yang masih tinggal. Dia masuk loh ke kamar. Rasakan jamahan Tuhan. Crazy. Rasakan jamahan Tuhan. Dan itu terjadi di San Francisco, Los Angeles, Fresno, sampai Kanada. Dan orangnya itu yang dikerjain, ya saya masih muda ya. Terus konseling. Saya belum jadi pendeta. Belum. Wah, kaget-kaget aja. Ya seperti tadi saya katakan, kita terlalu super spiritual. Dan nggak tahu harus berbuat gimana. Masa, kalau sampai kayak begitu, masih bisa diurapi. Nah, akhirnya dengarkan sudah, ada buktinya nggak? Ada. Ceknya dikasih love gift, ceknya diganti dari itu dia di Kanada dapat mestinya Kanada punya dolar, diganti US. Kayak gitu-gitu hal kecil-kecil, tapi itu integritas. Itu nilai sebagai hamba Tuhan. Gak bisa kamu sembarangan kayak begitu. Mereka kasih saya bukti-bukti. Nah, pada waktu itu kan saya bukan pendeta. Buktinya, bukti-bukti tersebut saya kasihin kepada senior pastor yang menutupi pertumbuhan saya. Ini dengarkan saudaraku. Dan itu adalah karakter. Sampai dia mau join, ini pendeta yang luar biasa lah. Dia mau join untuk movement, gerakan yang luar biasa. Dia ditolak loh. Kenapa? Karena latar belakangnya ada, boleh ngomong ada error-errornya itu. Jangan. Ya, makanya saya ngomong, ya, kalau sampai terjadi ini ya kacamata saya ya lebih baik lah sebelum dia jadi hamba Tuhan. Kalau dia jadi hamba Tuhan, jatuh macam-macam loh kan. Satu, ya untuk pribadinya. Dua, gerejanya. Tiga, nama family-nya. 4, nama Tuhannya. Wow, padahal yang saya sudah ngomong, kenikmatan daging tidak lebih dari 5 menit, 3 menit. Tapi kamu harus bayar. Mahal. Di situ saya, ngapain ya? Selama ini sudah memberikan hidup 20 tahun, 25 tahun. Bisa habis, Pak. Dalam waktu 1 kali kebodohan aja. Itu di situ saya. Wah, ini tipuan iblis. Padahal kamu sama Tuhan, kamu tidak menderita Pak hal itu. Tunggu waktunya. Ya, dengar. Di dunia kebalik. Sebelum merit, dihabisin. Begitu merit, mukanya panjang-panjang semua. Nggak ada sukacita. And then merit 5 tahun, 10 tahun, bosen. Ya, saya sampai 33 tahun. Pak David, Pak Jonathan, berapa tahun itu? Luar biasa loh. Jadi Tuhan itu kasih pendamping. Bukan cuma untuk seksual aja. Kalau saya cuma seksual aja, dengar kan? Nanti dia kerasa. Kamu deket-deket cuma mau ada maksudnya. Kita belajar, Pak. Jadi memang sebagai suami ya saling
carilah yang sepadan. Saya nggak pintar ngomong, Pak. Ini adalah ya surat hidup ya. Saya Pak David mecat orang untuk nggak gampang loh. Apalagi Pak Jonathan di situ. Saya mungkin nggak bisa. Pak Jonathan bisa ngomong ya, terbuka. Salut Pak. Itu jenderal. Saya hatinya gembala. Aduh. Nggak tega. Nggak teganya apa? Kemana ya hidupnya mereka? Itu. Makanya saya sudahlah. Bagian orang-orang itu ada panggilan masing-masing untuk menasihati. Ya, nggak gampang. Jadi kalau boleh saya ngomong kayak saudara, udah nanti ini di pelajaran menurut saya juga bukan satu kebetulan ya. Bisa. Saya senang itu kalau nerima firman tidak seperti kayak dipukuli. Tidak kayak ditusuk. Tapi biarlah hikmat, the wisdom itu berbicara pada saudara. Nah, biar Roh Kudus itu membentuk sendiri. Itu saya. Makanya saya berporos pada firman dan itu apa itu? Kedalaman. Karena firman itu ada, kalau saudara baca, ya, ada insight-nya. Yaitu pewahyuannya kalau boleh saya omong. Tapi sebetulnya itu di mana saudara devotion, Roh Tuhan itu berbicara memimpin saudara. Ada amin. Amin, amin. Amin. Ya. Boleh saya mulai? Silakan, silakan. Ya, mari kita berdoa. Bapak terima kasih untuk kami bisa berkumpul lagi di dalam nama-Mu. Apapun yang sudah terjadi, Engkau izinkan supaya kami bisa belajar. Dan tetap biarlah Tuhan akar-akar pertumbuhan ini boleh tetap mencari pada hadirat-Mu. Apapun yang digoncangkan, Kau ajar Tuhan pada setiap hamba-hamba-Mu saat ini yang di Singkawang untuk belajar. Sampai mereka bertumbuh tidak akan tergoyahkan. Itu yang mereka bisa pegang Tuhan. Yaitu firman-Mu yang hidup. Yaitu iman yang membawa mimpin ke depan. Dan juga panggilan-Mu yang mulia. Aku berdoa untuk masa-masa muda ini, ya Tuhan, Engkau sebagai Bapa, hibur mereka dalam hal Tuhan sendiri, the loneliness, sendiri Tuhan untuk bersekutu dengan Engkau, Kau buka, nyatakan firman-Mu yang dahsyat. Terima kasih, urapi hamba-Mu, ini Tuhan dalam nama Yesus yang percaya bisa katakan. Amin. Amin. Ya. Saya minta share screen-nya bisa. Kayaknya sudah. Oh, udah. Nah, oke. Sudah. Ya. Jadi kalau saudara lihat dari permulaan yang saya pernah sharing, ya. Ini adalah bukan teori. Saya sengaja karena ini persiapan panggilan pada saudara. Yaitu seperti kayak orang itu mempersiapkan roket ya. Ada masa-masa di dock, yaitu di tempat peluncuran yang harus ada persiapan. Terus gitu ada masa-masa peluncuran sehingga roket itu meluncur dan terakhir bebas. Nah, ini semua ada pengertian rohani juga kita. Yaitu untuk persiapan bagi saudara di Singkawang. Itu training center. Training untuk kebersamaan, kalau boleh saya sharing, nggak gampang loh. Terjadi kayak, umpamanya apa yang terjadi, saya sudah bisa melukiskan. Itu ada dua kubu. Nih, kubu yang ditakuti. Ya. Terus kubu yang nanti nggak suka kalau kubu-kubu yang benar itu nggak disukai nanti. Wah, janganlah sama dia. Nah, itu aja sudah
terjadi grup-grup ya. Nah, training center itu yaitu supaya kita bisa menerima satu dengan yang lain dengan melaksanakan yaitu nyembah sama-sama, terus minta maaf sama-sama. Ini hal-hal ini dulu saya lakukan hal itu. Saya pemain musik, tahu-tahu suruh main sama-sama. Sudah nggak gampang loh. Nah itu harus terima gayanya orang itu. Ya, sebelum mulai sembahyang. Setelah selesai pelayanan, minta maaf. Karena apa? Ya digesek gitu. Ya. Terus gitu tinggal sama-sama cara untuk bersih-bersih. Itu semua training center. Benar apa enggak? Bisa katakan amin. Amin. Iya. Praktikal, pragmatik. Terus gitu peluncuran. Kalau saudara mau dilepaskan, dan saudara ditaruh di tempat yang sudah terpisah dari singkawang, siapa yang bagian support saudara? Saudara harus punya tim. Jangan sampai saudara hanya asal pilih. Saya minta supaya bisa mendengar ya. Sampai hari ini, detik ini, Bapak rohani saya, itu Pastor Dick Everson sudah almarhum. Dia mengajar. Lihat saya. Kalau memilih seseorang dalam tim saudara, nomor 1, dia harus cinta saudara. Cinta pada Tuhan. Bisa katakan amin. Amin. Kedua, tidak mudah ini. Setelah dia cinta Tuhan, dia harus cinta saudara. Kalau sudah dalam pelayanan, apa yang saudara katakan, saudara banyak mengalami ketidaksatuan, jangan kamu pilih, Pak. Kamu cari perkara. Benar. Loh, Pak, tapi dia cinta Tuhan. Nah, salib itu kan bukan cuma satu. Salib ada horizontalnya. Supaya apa? Saudara bisa menjangkau. Salib kamu nanti tinggi terus vertikal, tinggi, tahu pengetahuan semua, tetapi kamu nggak bisa menjangkau. Horizontalnya kecil, lucu Pak. Ini penting. Jadi tim saudara ini siapa? Saya udah ngajar. Dan terakhir, bagaimana untuk saudara bisa bebas dari daya tarik bumi. Ya, saudara lihat mereka roket-roket ini, pesawat sudah mengalahkan sistem-sistemnya itu, gaya tarik bumi dikalahkan dengan sistem mereka, termodinamik, bahwa hukum udara angin itu bisa membawa seberat besar pesawat, itu hal yang luar biasa. Ya. Ketiga ini ya. Jadi saudara, saya minta nanti ini kita belajar. Saudara bersama dengan saya saat ini bisa mendengarkan, bisa katakan amin. Amin. Ya. Nanti kalau lepas dari Singkawang, saudara ini saya minta saudara sembahyang. Siapa Yonatan di dalam hidup saudara? Penting loh. Yonatan ini saudara harus tahu, anaknya Saul. Artinya Yonatan sendiri nggak setuju dengan bapaknya sendiri. Tapi ini sejarahnya. Tetapi Yonatan ini cinta banget sama Daud. Kenapa? Karena Daud itu polos, berkarisma. Dan dia tahu apa yang Daud kerjakan itu dari Roh Kudus.
Kalau bapaknya semua enggak, semua sistem. Ya, dia Raja Saul. Harus diatur. Saya tidak bertentangan dengan natur. Cuma yaitu tidak ada kehidupan roh. Roh Kudus itu betul harus teratur, tetapi mati. Lah Jonathan ini anak muda, Pak. Nah, dia ngelihat Daud. Waduh, sepak terjangnya. Terus gitu apa yang dia lakukan. Lihat saya di dalam firman ya. Tuhan ajari tangan-tanganku untuk berperang. Wah. Jadi apa yang dipegang sama Daud tidak rusak, Pak. Tidak merotol. Tidak hancur. Ya. Apa yang dipegang oleh Yusuf selalu berhasil. Bukan berarti tangannya itu sakti. Enggak. Dia punya otoritas, wewenang. Mengerjakan dari A sampai Z, urutannya tahu. Itu luar biasa. Itu training. Saudara nggak usah tulis. Makanya ini terakhir, saya kirim nanti, tapi dengarkan, jangan sampai dicuri sama iblis. Nanti saya kirim. Makanya harus sesuatu yang kalau boleh saya heart to heart ya. Kalau kamu cinta sama Tuhan, kamu cinta sama firman, minta sama orang-orang. Aku minta. Tapi ya kalau playing cool, ya. Nah itu di situ sedikit ya tanda-tanda. Jadi saya mau supaya saudara nggak usah tulis, nanti dengerin ini. Ini penting. Jonathan ini dengarkan. Pentingnya apa, Pastor? Dia menyerahkan jubahnya loh kepada Daud. Artinya identitas pribadinya Jonathan. Wes gak apa-apa, wes. Aku ikut kamu. Apa yang kamu kerjakan, aku support. Ada contohnya, Pastor? Ada. Pastor D.K. Versen itu, dengerin ya, Bapak rohani saya, punya 21 tua-tua pastor. Dan tidak pernah berkelahi. Hari ini saya kasih testimoni. Bulan Oktober ini nanti saya 40 tahun. Orang yang ikut saya, Jonathan saya, itu sejak tahun 83. Dan saya tidak pernah mengalami perpecahan. 40 tahun nggak gampang, Mbak. Jonathan ini menyerahkan identitas. Ada orang yang mau hidup. Jadi saya percaya Bisom ini nggak cuma personal. Ada timnya. Ada Jonathan. Nah, kalau saudara nanti keluar dari Singkawang, jangan sendirian loh. Hari gara-gara kamu. Kamu harus bangun timnya saudara. Ngerti enggak yang saya maksud ini? Bisa katakan amin. Amin. Jadi Jonathan rela membantu Daud untuk tetap ditinggikan. Di tempat saya, selama saya melayani di IFGF, ini ya saya ngomong, kita tidak sempurna. Tapi saya dengan Pastor Jimmy dan Pastor Denny, saya berkawan 40 tahun loh. Wah, digesek. Tetapi sekarang sudah tua-tua, jasmani dan rohani, kita ngerti kekuatannya. Oh, dia memang panggilannya di situ. Dan saudara kalau pamannya tahu bukan kekuatannya dia, saudara nggak usah jadi Tuhan karena kita satu tim. Dan ya sudah ya, namanya orang tidak ada yang sempurna. Jadi tolong dicari
di dalam hidup saudara, Jonathan yang memang tidak usah iri hati, tidak usah ada pertentangan. Ini kan kerjaanku. Lihat ya saya. Di tempat kita ada misi. Yang memenangkan sampai 3.000 gereja, boleh saya omong. Itu kan Pastor Denny. Di situ dia. Tetapi di dalam movement siapa pemimpinnya? Ya Pastor Jimmy. Dia nggak sampai, ini kan kerjaanku. Nah, that is Jonathan. Penting. Jadi Jonathan itu percaya akan tindakan Daud. Benarlah. Terus Jonathan, lihat saya. Meskipun anaknya Saul, dibilang di Alkitab, hatinya, value-nya, nilainya sama seperti Daud. Ya, terus Daud ngomong gini, kamu ikut aku. Jawabannya Jonathan. Perhatikan. Aku mau supaya bapakku bisa ngalami perbaharuan. Daud ngomong, gak bisa. Gak bisa. Tapi Jonathan tetap ngotot. Biarkan aku tinggal sama bapakku. Siapa tahu Tuhan merubah. Lihat saya. Pak, ini di dalam hal perubahan gereja kayak old normal kayak. Makanya ada gereja yang ketinggalan. Kenapa? Ya karena bapak-bapak rohaninya keras kepala. Dan dia punya anak-anak rohani yang potensinya luar biasa. Jonathan-nya ini luar biasa. Dan dia, gak apa-apa, aku tak tinggal. Siapa tahu pendetaku, seniorku bisa berubah. Pak, ini prinsipal. Gak bisa, Pak. Akhirnya apa? Dua-dua mati, Pak. Kalau sekarang ini, ya ketinggalan, mati, Pak. Kan sayang. Padahal hatinya udah sama, padahal identitas hidupnya, aku itu berserah sama kamu. Betul, saudaraku Pastor D.K. Everson. Itu kalau duduk di meja ya, bisa lihat saya. Waktu kita kalau kumpul di Minister Fellowship International, itu ditanya orang-orang, coba kamu ceritain mengapa kamu ini ikut Pastor D.K. Everson. Jawabannya gini, saya nggak buat-buat loh. Sampai saya itu melongo. Udah gini, ya aku kenal Pastor D.K. Everson ini sudah 10 tahun. Dia katakan gini, quote ya, apa yang dia katakan, ya aku hanya percaya dan ikuti. Ini bukan orang yang bodoh-bodoh loh. Ini mereka guru-guru lulusan Divinity, terus punya title, tetapi menyerahkan hidupnya sampai hari ini. Saya nggak buat-buat. Ya itu kan gerejanya Portland. No. Lihat saya. 3 bulan yang lalu saya kapan ketemu sama Pastor Semi itu di Seattle. Berapa bulan yang lalu. Sebelum ada COVID. Dia katakan gini. Waktu aku di Israel. Di gereja Katolik. Saya masuk. Gedungnya bagus. Dan saya heran. Buku-buku di gereja Katolik di Israel. Lihat saya. Itu buku pelajarannya Portland Bible Temple. Wow. Dan tanyain, kenapa kamu belajar ini? Mereka jawabannya, quote, inilah buku yang paling, dia bilang, genuine, murni pengajarannya. Makanya banyak Jonathan-Jonathannya. Saya mau tanya, siapa dalam hidup kamu yang kamu doain?
Kalau belum ada, ini loh kriterianya. Kalau kamu belum ada, terus tahu-tahu ada orang. Kamu ngomong A, dia selalu ngomong B. Kamu ngomong, oke lah, A plus B. Oh, dia tambahin C. Ya janganlah kamu cari gara-gara. Itu otoritas di dalam kamu. Ya betul. Nanti dia bisa ikut sama kamu 2 tahun, 3 tahun. Tapi begitu ada masalah untuk berpikir sama-sama, nanti terjadi perpecahan. Ya, saya tidak mau terjadi dalam gereja yang masih muda, nanti terjadi perpecahan. Apa yang mengakibatkan? Ya, kamu kan melayani orang. Orang itu perlu damai sejahtera. Dengarkan. Orang mau datang ke gereja kamu, itu gini. Wah, enak ya di gereja ini. Satu, teratur. Enak. Kedua, cara mereka melayani, sepertinya aku diterima. Lah kalau belum sudah terjadi peperangan. Belum ke gereja, Bang. Ayo ke gereja situ. Kamu ke gereja situ? Loh kan barusan aja ada perpecahan. Sih. Nah, jangan, Pak. Itu kredibilitas. Setapak demi setapak. Nah, Jonathan memberikan segalanya tanpa tuntutan. Benar. Jadi yang tadi saya ngomong, jubahnya, identitasnya. Jonathan membantu Daud untuk tidak menyerah dalam pergumulan dan maju bersama-sama. Melawan siapa? Musuh. Yang percaya bisa katakan amin. Halo? Amin, amin. Lagi di mute ya. Nah, saya mau tutup ini karena agak panjang ya. Karena dengan apa yang terjadi. Nanti saudara baca sendiri. Ya, kalau ini kan Barnabas, itu pelayanan dari Paulus kan tidak gampang. Tapi kalau di dalam pergumulan, siapa yang memihak? Nah, kalau kamu nanti dipanain sama iblis sebelah kiri kanan, diomongin, dipukuli, hatinya kamu, pikiran kamu, waduh, siapa yang ada di pihak kamu? Nah, Paulus itu ada Barnabas. Tapi saya mau ini yang penting, Pak. Sekali lagi, di dalam hidup kita, siapa Nathan, Nabi? Kalau ngomong kamu itu mendengar. Nggak asal kayak sama pendetanya sendiri sering ngomong, tapi somehow nggak terlalu terdengar. Tapi kalau di dalam hidup saudara, ada orang-orang tertentu ngomong, kamu telinganya itu kayak zat. Ya, saya ngomong ini, mari kita baca. Ada Alkitab, tolong baca, buka di 2 Samuel. Ayo tolong bacakan 2 Samuel 12. Tolong bacakan mulai ayat 1, nanti kalau berhenti saya suruh berhenti. Tolong bacakan. Samuel 12 ayat 1. Perikop di atas, Nathan memperingatkan Daud sehingga Daud menyesal. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mampu. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil, yang dibeli dan dipeliharanya. Namun, anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya. Makan dari
suapnya dan minum dari pialanya dan tidur di pangkuannya, seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu, dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu dan ia berkata kepada Nathan, "Demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati, dan anak domba betina itu harus dibayar ganti 4 kali lipat karena ia telah melakukan hal itu dan karena ia tidak kenal belas kasihan." Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, "Engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu, dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu kutambahkan lagi dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dan melakukan apa yang jahat di matanya? Urea, orang Het itu, kau biarkan ditewaskan dengan pedang, istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau berikan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selama-lamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Urea, orang Het itu, untuk menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari, sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan." Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Nathan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati." Ya, berhenti. Wow. Saya harap saudara ini tidak usah nulis. Ini terbeban saya. Siapa yang berani berbicara pada kehidupan Daud? Dia sudah raja. Raja, dia erogen, sombong. Orang memuja-muja dia dengan label. Kalau Saul ini berhadapan musuh segini, tapi kalau Daud berlaksa-laksa, waduh. Pak, siapa pengikut di mungkin Instagram kamu? Ada yang puluhan ribu. Ya, orang-orang kayak gini, orang-orang kayak gini itu nggak gampang loh, Pak, dengar firman. Makanya tadi saya ngomong, dia hanya mau mendengar Nathan. Ya, nasihat-nasihat tertentu nggak asal aja, hanya Nathan. Ya, saya mau supaya saudara ini dalam hidup saudara itu bukan pilihan dari orang. Di dalam hati saudara ini Tuhan akan taruh ini. This is your prophet. Ini adalah nabimu. Nah, dengarkan. Untuk ngomong dengan raja aja kelihatannya Nathan ini harus berhati-hati. Nggak bisa langsung, Pak, kamu berbuat dosa. Nah, kamu dikeperetin lah, Pak, kalau kayak gitu. Hikmatnya ini luar biasa. Jadi gini, kenapa Daud mau mendengar? Ya, aku pun ada ceritaan. Di satu kota ada orang yang kaya.
Dan satu kota, yang satu miskin. Ya. Dan yang miskin itu cuma satu punya kambing. Nah, dia tertarik karena apa? Perhatikan saya. Karena Daud adalah dulu gembala. Nggak gampang loh Pak. Kalau dia ngomong yang lain soal nggak digubris Pak. Jadi Nathan ini ngerti kehidupan Daud. Dia passionnya ya, terhadap kambing aja satu dibelain Pak. Beruang, singa dimatiin Pak. Orangnya Daud itu kayak gitu. Tapi sekarang kan dia bukan gembala. Dia sekarang itu raja. Dia firman Tuhan ini lihat ya, sepertinya kayak ditata toh. Kalau tidak soal domba, tidak tertarik lah si Raja Daud. Terus dia dengerin. Ini raja loh Pak. Mau dengerin orang pendeta di akhir zaman ini kalau nggak ada isinya, repot Pak. Dunia udah maju, and then begini. Ya, terus ada tamu. Tapi kenyataannya orang yang kaya itu dia tidak mau menerima dengan kekayaannya itu. Dia ngerampas punyanya orang yang miskin itu. Didengerin. Wah, itu dia sudah, kalau saudara nggak ada hatinya ya terhadap situ, nggak bakal lah orang bisa ngamuk, marah. Ini dia passionnya Daud itu masih ada. Tapi dia belum tahu kalau itu adalah teguran Tuhan. Belum tahu Pak. Ya dia bilang begini. Orang yang miskin ini punya satu domba ini dianggap seperti keluarga sendiri. Kalau makan, dombanya itu di atas meja makan loh Pak. Tadinya saya itu tak pikir ceritaan. Anjing saya aja sekarang udah meninggal. Itu tidur sama kita. Makan, duduk di meja sama kita. Namanya Jewel. Oh, saya sama istriku tak pernah didulang. Anjing saya ini kalau makan siang dan malam didulang sama istri saya. Saya sampai bilang, aku udah kawin sama kamu nggak pernah didulang sih. Kamu sama ini kok saya didulang? Jawabannya istri saya, sengak. Kamu kan bisa makan sendiri. Ya. Dan saudara, kenapa? Karena dia cinta. Waktu dia meninggal, satu keluarga, Pak. Kita berkabungnya bukan cuma 1 hari. Saya sampai kayak orang gila juga loh saya. Saya bisa, I miss you, Joel. Sudah mati, sudah nggak ada. Terus kita beliin peti, kita simpen abunya sampai sekarang. Lah ini dengarkan. Domba ini dibilang Nathan kayak keluarganya mereka sendiri. Cuma satu, kalau mereka makan dianggap keluarga. Dan itu dirampas untuk dikorbankan. Nah ini cerita ini pada Raja Daud. Terus langsung itu connect sama Daud. Siapa orang itu? Karena apa saudaraku? Bukan karena kasihan. Karena soal domba ini loh Pak. Dan dia itu adalah gembala yang baik si Daud ini. Wah, bawa sini. Kita harus hukum mati. Dan pun kalau orang itu ketangkap harus bayar 4 kali lipat. Wah. And then Nathan baru ngomong. Orang itu adalah kamu. Zak. Kamu menyia-nyiakan Uria. Dan kamu ambil istrinya dia. Jahat toh. Siapa yang berani negur raja?
Nah, ini sudah tahunan. Tidak ada orang yang berani ngomong sama Presiden Trump. Tidak ada orang yang berani, Pak. Makanya saya ngomong, nabimu siapa? Kalau nggak ada nabi, hati-hati aja. Harus ada nabi. Sampai hari ini memang nggak populer. Pelayanannya nggak khotbah terus. Tapi kalau dia punya firman, zut, masuk. And then begini, dia bilang, ya kamu udah ngomong toh, harus bayar 4 kali lipat. Ya, coba saudara dengerin saya. Sebetulnya Daud itu bernubuat untuk dirinya sendiri. Dia kehilangan 4 anak. Absalom, Adonai, dan anaknya yang dikandung sama Bathsheba mati. 4. Jangan main-main, Pak. Galatia 6 itu. Allah itu tidak bisa diperolok. Do not deceive God. Artinya, jangan kamu anggap enteng. Apa yang ditabur, dituai. Kalau kamu nggak kerja apa-apa, ya kamu naburnya itu nggak kerja apa-apa. Ya kamu nggak nuai apa-apa. Nah, dengarkan saudaraku. Dari situ, ini ada keterusannya. Makanya ada Mazmur 51. Apa itu, Pastor? Itu pengakuan dosa Daud. Pak, saya baca Alkitab. Saya nangis cuma 2 kali. 1 baca kehidupan Yusuf, nangis. Kedua, Mazmur 51. Tuhan, jangan kau ambil rohmu. Buatlah aku bertobat. Makanya dengarkan saudaraku, dia tidak sempurna, Daud. Dosanya sampai hari ini dibaca generasi demi generasi. Lihat saya. Lihat. Tetapi hatinya perfect. Makanya Yesus berkata, hati Daud itu seperti hatinya Allah. Perbuatannya tidak sempurna. Banyak salahnya. Tapi hatinya selalu dari minus selalu ke plus. Karena dia dandani. Ada amin, saudaraku. Amin. Kita tidak sempurna. Kita selalu berbuat kesandung. Tapi kita bisa mengaku. Nanti saudaraku baca Mazmur 51 itu. Sehingga hidup saudara bisa dipulihkan. Sekali lagi untuk orang-orang yang Kristen lama, itu harus baca ini. Gak gampang tahu-tahu mau bertobat. Gak gampang. Kenapa? Karena ya sudah lama. Dan sudah istilahnya itu roh kerasnya itu ada. Tapi bisa Daud ini bisa dipulihkan. Oleh karena nomor 1, kalau boleh saya omongnya, kalau saudara mau dipulihkan sama Tuhan, yaitu pada waktu saudara mendengar firman dengan terbuka. Penting. Sampai hari ini orang mendengar firman, ya kadangkala tidak berbuah. Kenapa? Tidak mengerti isinya. Tapi kalau saudara mendengar firman dengan hati yang terbuka, menuntun pada pertobatan yang murni. 2. Kenapa? Karena itu kasih Allah. Tidak menghukum kamu, tidak menghancurkan kamu. Kalau kamu takut, itu tipuan iblis. Padahal kalau kamu ngaku, Tuhan akan pulihkan. Yang percaya bisa katakan amin. 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 Terakhir, dan kamu mengalami total pertobatan.
genuine repentance. Kalau enggak, saudara bisa bayangin, kalau tidak ada Nathan, tidak bakal Pak ada Mazmur 51. Dia tetap aja kayak gitu. Arrogant, raja. Wow. Jadi penting, Pak. Sangat penting untuk ada orang yang bisa akses punya firman pada hidup saudara. Terus, siapa pendoa hidup kamu? Loh, pastor, aku sudah doa sama-sama. No. Kalau boleh saya ngomong, kan ada iPhone, ada iCare. Kalau boleh saya ngomong, I want. Berapa banyak gereja itu dipecah-pecah belah oleh pendoa-pendoa syafaat. Karena mereka bukan I want. Di mana saudara ini bisa percaya kalau aku karena sebagai manusia tolong doain. Dan itu didoain, tidak dibocorin, tidak jadi gosip. Oh, enggak gampang. Ada Evapras dalam hidup kamu. Di Paulus ada. Saya mau tanya sekali lagi, siapa pendoa kamu? I want. Sebelum pergi, ada masa. Saya boleh katakan, jangan terlalu tergesa-gesa, Pak. Kalau terus tahu-tahu pendoa syafaat, kita mari mendoakan ini. Terus, no. Loh, kenapa kok bisa? Jadi gosip, gak jadi doa. Kita harus mendoakan gereja ini, gini. Aduh, Pak. Kenapa sulit dikasih tahu? Karena aku mendengar dari Tuhan. Ultimatumnya begitu. Saya mendengar dari Tuhan. Nah, yang lain-lain dianggap gak dengar, apalagi seniornya. Wah, nah, pastor di mana itu salahnya? Dengar, lihat saya. Sekali lagi, kerajaan Allah adalah tatanan. That's it. Tatanan, menatanya. Bukan antara aku sama Tuhan. Wah, babak belur lah, saudara. Saya tidak akan mendoakan sampai babak belur. Tapi ini bukan teori, Pak. Ini selama saya bangun ini, saya ada pendoa syafaat saya. Satu, Pak. And then satu lagi, istriku. That's it. Terus, keempat, siapa Paulus di dalam hidup kamu? Banyak pengajar. Nah, tak lihat saudara tiap hari yang dengar diajar. Ini saya ngomong ini mungkin sudah mendekati 10 kali. Siapa bapak rohani kamu? Kalau nggak punya bapak, saya punya bapak jasmani. Hubungannya nggak baik. Nah, itu contoh pelajaran. Sampai hari ini banyak bapak dan anak, dan saya lihat di conference retreat kamu dari Pak Guana Tanjung, Ya. itu kan dia dipakai untuk pemulihan. Kenapa pemulihan? Karena antara senioritas sama anak-anak yang bawa gak ada hubungan, Pak. Gak gampang. Pada waktu permulaan, ya. Karena otoritas, ya betul. Lama-lama, ngedengarkan setelah 5 tahun, 10 tahun, saudara punya pikiran. Gak berani. Kenapa? Karena tertekan. Banyak teman-teman saya. Sekali lagi, perlu dipulihkan. Saya sama tim saya, Pak. Pada waktu dipulihkan. Menurut saya, ya anak muda kadang-kala kalau ngomong ya ceplas. Kuping jadi merah.
Rambut jadi bisa gini. Tapi di situ apa? Hati. Hatinya ini semua untuk menghancurkan atau enggak? Untuk jadi sama-sama. Gak gampang. Makanya saya mau sekali lagi sekian lama. Siapa Paulus saudara? Apa saudara mau jadi Timotinya? Siapa? Ini dengarkan saudaraku. Joshua dan Kalebnya Musa. Kalau nggak ada itu, Pak, nggak jadi generasi. Nah, sekarang itu kan dulu pengetahuan mungkin. Siapa mau jadi murid? Tuhan Yesus ini kalau yang terakhir kan bangun murid. That's it. Dia nggak bangun jemaat loh. Dia bangun murid. Kenapa? Karena kalau murid dikasih contoh segala hal-hal yang gila dalam hidup, dia ada di situ. Kalau orang cuma ngikutin, dengar, hidupnya belum tentu mengikut dia. Tapi Yesus kan ngomong sama Petrus dalam pengalaman pribadinya yang up and down. Ikutlah aku. Saya tutup ini ya. Ya, bisa lihat saya. Nggak usah dijawab. Tapi Tuhan akhir-akhir ini, saya belum khotbah, belum ngomong sama jemaat saya. Tapi dia bilang, coba tanyain mereka. Apakah mereka ikut aku? Pak Fendi mau di-unshare dulu? Mau di-stop sharing? Ya. Oke. Bisa lihat. Ya, lebih bisa. Nah, nanti jawabannya gini. Aku kan sudah di gereja. Nah. Apakah kalian ikut Yesus? Oh, aku kan sudah pelayanan nih. No. Tanyain. Apakah kamu ikut dia dalam sehari-harinya? Wah. Sampai nanti akhirnya ya Tuhan, ajar aku untuk ikut kamu. Dalam masa-masa ini, apakah saudara mengikut tapaknya Yesus? Dalam saudara ngelihat keadaan kayak gini, jangan goncang. Yesus itu terhadap wanita yang jatuh, terhadap Samaria, orang Samaria, terhadap leadership yang muda, yang sudah tahu semuanya, jawabannya cuma, ikutlah aku. That's it. Kalau soal Kristen, agamawi, tidak akan hilang. Tapi nggak bisa berubah. Tapi kalau kamu ikut sama Yesus, dalam masa-masa yang krisis, dia cuma ikutlah, makanya dia menderita untuk kasih jalan. Contoh, aduh pastor, jiwaku ini sekarang ini berkecamuk. Nah, dengarkan saudaraku. Kehidupan emosi, EQ, emotional quotient. Banyak hamba Tuhan yang gila, Pak. Kenapa? Kehidupan jiwanya itu berkecamuk. Dipatahkan dengan apa? Doa. Sama Tuhan. Nanti Tuhan restore. Kalau saudara nggak ngelakuin ini ya, dengar firman yang kayak gini. Ngomong apa ya dia ini? Ini semua harus pribadi, Pak. Makanya Yesus ini, makanya personal savior. Saya doain. Jadi hamba Tuhan, kalau nggak ngikutin Yesus, panah-panah iblis itu siap
dipanahkan. Tapi saya percaya Tuhan yang sudah milik kamu, Dia akan sanggup untuk kasih di sekitar hidup kamu Jonathan, Amin. Nathan, Paulus, Amin. Epaphras yang akan membantu pada saudara. Nah, kita ini sampai hari ini terus terang terbuka meskipun aku di sini. Apalagi saudara di situ ada Pak Jonathan. Ini kan ibaratnya itu ya, orang itu kalau sakit, dokter ngomong apa aja, ya Pak. Padahal belum tentu. Tapi hamba Tuhan itu dokter rohani juga, Pak. Jiwani untuk diarahkan. Ya Pak, saudara. Supaya Yesus itu, nih dengarkan, saya pergi ke Israel. Di kota sendiri, beberapa kota, tidak ada mujizat. Kenapa? Ya konsep ya. Oh, udah biasa. Jangan Pak, Tuhan taruh di tengah-tengah saudara Singkawang. Saya baru tahu Singkawang itu cukup terkenal loh. Karena saya lihat beberapa berita, nggak tahu kalau wali kotanya saudara sakit ya di situ. Bisa kena masuk COVID, Pak. di sini. Hah? Kena COVID. Iya, saya bisa tahu karena masuk juga. Terus berapa jauh ya tempatnya saudara ini dengan, dan saya lihat itu kota Singkawang banyak akan dibangun dengan para itu orang-orang yang potensi. Makanya saudara ini pilihan Tuhan. Saya doakan tetap timnya saudara yang tangguh, yang sama-sama punya visi bisa terbangun. Ada amin. Amin. Puji nama Tuhan. Oh, Terima Pak, kasih. Pastor Fendi, saya mau minta khusus untuk hari ini, Pastor Fendi berdoa untuk dua hal, yaitu untuk adik-adik kita yang mungkin saat ini mengalami goncangan dan melihat kembali akan untuk pelayanan ini betul-betul fokus dan motivasi kita untuk melayani Tuhan dan tidak melihat kepada sesama. Yang kedua, sebetulnya hari ini masih tanggal 16 September di Amerika. Jadi Pak Jonathan itu baru berulang tahun tanggal 16 September ya. Jadi minta tolong didoakan juga. Itu aja. Wow. Ya, happy birthday ya. Wah. Thank you. Menunya apa? Menunya itu steak. Berbahagia punya anak-anak rohani. At the end, itu adalah kebanggaan dalam hidup. Ya. Tuhan berkati, dan mari kita berdoa sama-sama. Sebelum berdoa, lihat saya dari Pak David ini, ya saya ingat ya, circle-nya Tuhan Yesus itu cuma 12. Berat loh. Berat dalam kepemimpinannya. Sepertinya kalau kita pakai kacamata kita ya, ngelihat Yudas waktu masih hidup, dia bunuh diri di persekutuannya. Terus sudah aku bilangin bahwa kamu nanti nyangkal, nggak percaya. Siapa? Petrus. 3 kali lagi. Saya tanya, kamu sebagai pemimpin, saya sebagai pemimpin, jemaat aja kalau nggak masuk, ada rasanya yang, ganjel. Itu genuine, asli dari Roh Kudus. Makanya perlu dilayani. Apalagi kamu diomongin, baru diomongin. Ini dengarkan ya sudah, kayak ketusuk. Tapi Tuhan Yesus sudah tahu Yudas akan berbuat itu. Dan tak lihat saya
Luar biasa Yesus itu. Dan dia sudah bangkit. Gak percaya lagi kalau gak sampai jama si Thomas. Lihat saya. Aduh, gak gampang. Kalau saya naik surga, saya bilang sama Papa, aku udah beresin semua. Saya tidak ada ganjelan. Tapi enggak Yesus. Dia ngomong gini, aku akan balik lagi. Ini karena apa? Ketemu sama koboi-koboi kayak gitu. Bener, ngapain? Dia sudah naik surga, sudah buat dirinya sendiri sudah beres, nggak ada yang dia nyalain, nggak ada sakit hati, kan sudah cukup. Kenapa? Dengarkan, kalau dia cuma naik situ, tetap aja Pak surgawi sepi, Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Dia mau pilihannya sama-sama menjadi penghuni surgawi. Makanya saudara ikuti Tuhan Yesus itu jangan menyesal. Karena upamu pada waktunya dia. Kamu tidak akan menyesal sama sekali. Ada amin. 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 Bapak, aku berdoa. Di sekitar-sekitar kita, namanya orang hidup. Tapi engkau tuntun, kami boleh melihat, tetapi kami belajar supaya hati kami bersauh, teguh, bersangkar pada namamu. Tuhan Yesus yang sudah Tuhan namamu kau taruh di ruangan maha suci. Dan kau memberikan jalan, kau memberikan contoh. Apapun Tuhan yang dialami, meskipun dari orang yang belum kenal engkau jatuh, sampai orang yang sudah kenal engkau jatuh, engkau kasih contoh karena engkau adalah jalan, kebenaran, dan terakhir hidup. Berkati Tuhan urapan dari surga itu Tuhan, yaitu urapan yang tidak menggoncangkan, hidup di dalam setiap anak-anak-mu. Dan terima kasih di tengah-tengah mereka ada hamba-mu sebagai set